Vinicius Junior minta gaji 540 miliar rupiah. Real Madrid galau penuhi tuntutan setara rekor Cristiano Ronaldo di masa jayanya. Perburuan Rodrigo Goes, Guardiola jadikan bintang Madrid target impian. Janji setia Fermin Lopez untuk Barcelona, siap tolak Manchester United dan Chelsea. Harry Kane tinggalkan Bayern Munich, Barcelona incar sebagai pengganti Lewandowski. PD-nya Laporta minta Ballon d'Or 2025 diberikan ke pemain Barcelona. Tidak bisa dipercaya alasan Benjamin Sesko gabung Manchester United dan harapannya dibebankan kepadanya. Awalnya tak masuk rencana, kini Liverpool mulai ragu melepas Federico Chiesa. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Vinicius Junior minta gaji 540 miliar rupiah. Real Madrid galau penuhi tuntutan setara rekor Cristiano Ronaldo di masa jayanya. Proses negosiasi perpanjangan kontrak Vinicius Junior dengan Real Madrid dikabarkan menemui jalan buntu setelah penyerang asal Brasil itu meminta paket gaji yang setara dengan rekor bayaran Cristiano Ronaldo di masa jayanya. Kontrak Vinicius bersama Los Blancos sejatinya masih berlaku hingga 2027. Pada Februari lalu, pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan bahwa ia dan pihak klub tengah berdialog terbuka mengenai kontrak baru. Namun, laporan terbaru dari Spanyol menyebut pembicaraan tersebut kini mandek. Vinicius disebut menginginkan gaji tahunan sekitar 30 juta euro atau setara 540 miliar rupiah, angka yang belum pernah diberikan Real Madrid kepada pemain manapun selain Cristiano Ronaldo. Bahkan, Ronaldo pun tidak pernah menerima bonus pembaruan kontrak seperti yang kabarnya diminta Vinicius. Real Madrid sendiri memiliki batas gaji tahunan sebesar 20 juta euro atau sekitar 360 miliar rupiah. Jumlah ini merupakan bayaran tertinggi di skuad saat ini yang diterima Kylian Mbappe dan juga menjadi tawaran awal yang disodorkan Madrid kepada Vinicius. Namun, tawaran tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tuntutan sang pemain. Pihak klub khawatir jika mengabulkan permintaan Vinicius, hal itu akan menjadi preseden bagi pemain lain untuk menuntut kenaikan gaji yang dapat membebani keuangan klub. Real Madrid pun mengambil pelajaran dari rival mereka, Barcelona, yang pernah mengalami krisis finansial akibat membengkaknya tagihan gaji. Selain pertimbangan finansial, penampilan Vinicius yang dinilai menurun juga menjadi faktor keraguan Madrid. Pelatih baru Xabi Alonso bahkan dilaporkan sempat berencana mencadangkan Vinicius pada semifinal Piala Dunia antar klub melawan Paris Saint-Germain musim panas ini, sebelum rencana itu berubah karena Trent Alexander-Arnold mengalami cedera. Dalam laga tersebut, Vinicius tetap dimainkan, tetapi harus beroperasi di sayap kanan, sementara Mbappe mengisi posisi sayap kiri dan Gonzalo Garcia ditempatkan sebagai penyerang tengah. Kondisi ini disebut membuat Vinicius kecewa. Meski Xabi Alonso diyakini tidak akan memulai musim 2025-2026 dengan mencadangkan Vinicius, pelatih asal Spanyol itu menilai sang winger perlu meningkatkan performa dan berpotensi tidak lagi menjadi pemain yang tak tergantikan di skuad. Vinicius akan mendapat kesempatan membuktikan kualitasnya saat Real Madrid membuka kampanye La Liga musim ini melawan Osasuna pada 19 Agustus 2025. Perburuan Rodrigo Goes, Guardiola jadikan bintang Madrid target impian. Manchester City dikabarkan telah memasuki babak baru dalam bursa transfer musim panas, menjadikan bintang Real Madrid Rodrigo Goes sebagai target impian Pep Guardiola. Menurut jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, City siap menggelontorkan dana hingga 100 juta euro untuk memboyong penyerang asal Brasil tersebut. Langkah berani ini diambil di tengah situasi Rodrigo yang dikabarkan merasa diremehkan di Santiago Bernabeu, membuka peluang bagi City untuk melancarkan manuver kejutan. Ketertarikan City terhadap Rodrigo tidak lepas dari kebutuhan untuk menyegarkan lini serang mereka, dengan Grealish yang berpotensi dipinjamkan ke Everton dan Savinho yang menjadi incaran Tottenham. City membutuhkan opsi berkualitas untuk menyeimbangkan skuad. Rodrigo yang memiliki pengalaman memenangkan Liga Champions dan dikenal dengan fleksibilitasnya di lini serang dianggap sebagai sosok ideal. Catatan 6 gol dan 6 assist di La Liga musim lalu membuktikan kualitasnya, menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi sang manajer. Meskipun telah memainkan peran kunci dalam 2 gelar Liga Champions dan 3 titel La Liga, posisi Rodrigo Goes di Madrid kini menjadi sorotan. Laporan dari AS menunjukkan bahwa ia merasa terpinggirkan,
terutama dengan persaingan ketat dari superstar seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Jr. Waktu bermainnya yang terbatas di pramusim dapat memaksanya untuk mempertimbangkan pilihan. Rodrigo harus memutuskan apakah ia ingin tetap berjuang untuk mendapatkan tempatnya atau mencari tantangan baru demi menjamin waktu bermain reguler. Masa depan Rodrigo Goes sepenuhnya bergantung pada keputusannya. Real Madrid, menurut Romano, bersedia menjualnya jika sang pemain mendesak untuk pindah. Potensi kepindahannya ke City akan menjadi salah satu saga transfer terbesar musim panas ini. Keputusan Rodrigo akan menentukan tidak hanya masa depannya sendiri, tetapi juga arah strategis kedua klub raksasa ini di musim yang akan datang. Janji setia Fermin Lopez untuk Barcelona, siap tolak Manchester United dan Chelsea. Gelandang muda Barcelona Fermin Lopez dengan tegas menyatakan kesetiaannya pada klub Katalan tersebut. Meskipun menerima tawaran menggiurkan dari Manchester United dan Chelsea yang mencapai angka fantastis sekitar 1,4 triliun rupiah dan 1,5 triliun rupiah, Lopez memilih untuk tetap membela Barcelona. Keputusan ini diambil setelah penampilannya yang gemilang di laga Joan Gamper Trophy 2024, mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Como. Pernyataan Lopez ini sekaligus meredakan spekulasi transfer yang sempat ramai beberapa waktu terakhir. Komitmennya yang kuat terhadap Barcelona menjadi bukti dedikasinya pada klub dan menunjukkan janji besar untuk masa depan karirnya. Ia juga menegaskan bahwa insiden unggahan pesan misterius di media sosial yang sempat menimbulkan kontroversi telah diselesaikan dan tidak mempengaruhi hubungannya dengan tim. Dengan demikian, Lopez siap menghadapi tantangan musim baru La Liga bersama Barcelona. Harry Kane tinggalkan Bayern Munich. Barcelona incar sebagai pengganti Lewandowski. Setelah sukses meraih gelar bersama Bayern Munich, Harry Kane menjadi incaran utama Barcelona. Klub Katalan tersebut melihatnya sebagai pengganti ideal Robert Lewandowski yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang. Meskipun Lewandowski masih tampil impresif di usia 36 tahun, Barcelona perlu mempersiapkan penerus yang mumpuni untuk menjaga daya saing tim jangka panjang. Kehebatan Kane terbukti dari catatan golnya musim lalu di Bayern Munich, 28 gol dan 10 assist dalam 28 pertandingan. Hal ini menunjukkan konsistensi performa tinggi yang membuatnya menjadi aset berharga bagi Barcelona. Perekrutan Kane bukan hanya sekedar tambahan kekuatan teknis, tetapi juga investasi strategis untuk meningkatkan citra klub. Kepindahan Kane ke Barcelona akan menjadi babak baru yang menarik dalam karirnya, sekaligus tantangan baru di La Liga. PD-nya Laporta minta Ballon d'Or 2025 diberikan ke pemain Barcelona. Nominasi peraih Ballon d'Or 2025 sudah dirilis. Joan Laporta menilai gelar itu harus diberikan ke pemain Barcelona, seraya memuji-muji Lamine Yamal. Peraih Ballon d'Or 2025 akan diumumkan pada September mendatang. Sejauh ini, beberapa pemain difavoritkan memenangkannya. Salah satunya adalah Yamal, bintang muda Barcelona. Winger asal Spanyol itu masuk nominasi berkat penampilan apiknya musim lalu. Yamal membantu Barcelona memenangkan treble domestik, yakni juara La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Pemain berusia 18 tahun itu juga mencetak 18 gol dan 25 assist di semua ajang. Joan Laporta secara gamblang menilai Lamine Yamal bisa memenangkannya. Presiden Barcelona itu menyebut gelar Ballon d'Or 2025 memang harus ke pemainnya. Ballon d'Or harus diberikan kepada pemain Barcelona. Lamine adalah pemain hebat dan dia membuktikannya di setiap pertandingan. Dan apa yang dilakukan pemenang Ballon d'Or adalah membuktikannya di latihan. Semoga Barca memenangkan segalanya di gala tersebut, jelasnya. Secara total, Barcelona mengirim 4 wakil dalam 30 nominasi akhir peraih Ballon d'Or 2025. Selain Lamine Yamal, ada Robert Lewandowski, Rafinha, dan Pedri yang berpeluang memenangkannya. Tidak bisa dipercaya alasan Benjamin Sesko gabung Manchester United dan harapannya yang dibebankan kepadanya. Benjamin Sesko resmi bergabung dengan Manchester United dengan biaya 85 juta euro, menandatangani kontrak hingga 2030. Sesko mengungkapkan bahwa sejarah luar biasa Manchester United adalah faktor penting dalam keputusannya. Ia merasa klub ini hebat, terus membaik dan ingin menjadi bagian dari proyek yang hebat ini. Sesko ingin membantu Manchester United terbang tinggi lagi, dengan terus berkembang dan membangun kekompakan tim.
Namun, Šeško akan menghadapi ekspektasi besar untuk segera memberikan dampak positif, mengingat Martial mencetak gol yang dihadapi Manchester United dalam beberapa musim terakhir. Manchester United akan memulai musim Liga Premier Inggris dengan menjamu Arsenal, tim yang juga tertarik pada Šeško namun menilai harganya terlalu tinggi. Awalnya tak masuk rencana, kini Liverpool mulai ragu melepas Federico Chiesa. Awalnya, Federico Chiesa diperkirakan akan meninggalkan Liverpool setelah musim pertamanya yang kurang memuaskan akibat cedera dan kesulitan beradaptasi. Namun, manajer Liverpool, Arne Slot, kini berubah pikiran dan ingin mempertahankan Chiesa, asalkan klub berhasil mendatangkan striker baru dengan target utama Alexander Isak dari Newcastle United. Klub-klub Serie A seperti Inter Milan, Napoli, dan Atalanta yang berminat pada Chiesa harus menunggu perkembangan lebih lanjut terkait transfer Isak ke Liverpool. Keputusan Liverpool untuk menahan Chiesa menunjukkan bahwa klub masih melihat potensi dalam dirinya. Meskipun musim sebelumnya kurang memuaskan, ini juga mencerminkan strategi transfer yang hati-hati, di mana Liverpool tidak ingin melepas pemain sebelum mendapatkan pengganti yang sesuai. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.